Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Guswandi. Gelar saya Sultan Batuah. Saya pengurus bendi Kota Bukit Tinggi. Bendi di Kota Bukit Tinggi ini kuda-kudanya itu dijadikan untuk drag bogi pacuan setiap daerah. Umumnya yang jadi drag bogi ini kuda bendi seluruh Sumatera Barat. Semua bendi di Kota Bukit Tinggi ini dibina oleh Pemda Bukit Tinggi yang diawasi langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Ramlan Matias. Selama Bapak Matias menjabat menjadi Wali Kota Bukit Tinggi, bendi ini diperhatikan oleh Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharianto dan bergelar Sultan Sinaro, dan panggilan keseharian saya di dunia berkuda Anto GL, tenarnya Anto GL. Keseharian saya di lapangan ini adalah sebagai pelatih di kuda pacu. Dalam pacuan event wisata derby ini ada beberapa kelas yang akan diperlombakan. Ada kelas tradisional dan ada draft bogi, kelas pemulanya, kelas remaja, dan yang puncaknya kelas derby, yang mana berjudul kelas derby wisata derby. Yang kuda yang diikut sertakan di pacuan wisata derby ini ada beberapa dari Sumatera Utara juga ada. Terus keseluruhan kuda Sumatera Barat yang ikut berlomba di event wisata derby ini. Baiklah, kita akan membuka sejarah sedikit untuk bagaimana terjadinya kuda drap bogi ini. Yang mana kuda drap bogi ini yang dinamakan itu adalah permainan raja lah dahulunya. Kalau untuk di sini dinamakan itu yang memakai kuda bogi ini, kuda drap bogi ini adalah Angkudamang zaman dahulunya. Jadi diadakanlah mungkin dari orang-orang tua kita dulu di zaman Belanda dulu, di kolonial Belanda, diadakanlah perlombaannya, dinamakanlah drap bogi. Yang berasal itu dari kuda-kuda bendi juga. Yang sepengetahuan kita, sejarahnya itu yang kita dapat. Jadi setiap pacuan di Sumatera Barat ini itu harus diadakan drap bogi, karena itu termasuk tradisional yang nggak bisa dilupakan, drap bogi ini. Dan juga itu di drap bogi ini bukan yang dinilai, bukan yang di depan yang menangnya, cuman keserasian langkahnya, langkah drap dan langkah pacu. Yang di belakang juga bisa menang.
Nah, itu yang dinilai kalau untuk sejarah kuda bogi ini. Pacuan kuda di Sumatera Barat ini juga lah peninggalan dari Belanda ini, di zaman Belanda. Jadi yang untuk hiburan orang Belanda lah dijadikanlah orang-orang kita Indonesia ini sebagai joki hiburan bagi mereka. Itu cerita zaman yang saya dapati dahulunya. Ya, yang sebenarnya kuda bogi di Sumatera Barat ini ada juga sebagian dari kuda mantan-mantan dari kuda pacu yang dilatih ke kuda bendi. Dari kuda bendi itu dilatih lagi, kalau latihannya bagus ke bendi dan dia mempunyai langkah bagus, itu baru dilatih ke bendi bogi. Dengan untuk melatih kuda bogi ini butuh proses juga. Dengan latihannya berbeda-beda. Latihan kuda pacu sama kuda bogi beda. Dan kuda bogi ini kesehariannya adalah menarik bendi lah sebenarnya kuda ini. Yang kuda bogi ini. Jadi latihannya sebulan menjelang pacuan dia baru mulai latihan. Dan kesehariannya tetap menarik bendi. Dan habis pacuan balik lagi menarik bendi dia. Itulah kesehariannya kuda drap bogi ini. Perlu juga kita luruskan dengan nama pacuan yang banyak disebut orang pacuan bogi. Yang sebenarnya itu bukan pacuan bogi, itu adalah drap bogi. Makanya yang dinamakan drap bogi itu, drap itu adalah di langkah kuda. Yang bogi itu adalah gerobaknya. Itu yang sebenarnya kita luruskan sedikit. Ada orang bilang, wah ini pacuan drap bogi. Cuman ada ketinggalan, kan itu tradisi kita, itu drap bogi nggak boleh dirubah-rubah itu sebenarnya. Saya Amris, sekarang berumur 72 tahun, kelahiran Januari 1953. Saya lahir di Bukit Tinggi, negeri asal saya di Tilatang Kamang. Dari kecil saya suka mendengar orang tua-tua menceritakan kuda. Sekarang kalau Anda bertanya sama saya tentang kuda drap bogi, saya mungkin bisa menjawab, tapi belum tahu betul kalau asal usulnya. Karena yang saya tahu sekarang drap bogi sekarang ya dari tahun 60 lah, 60, dan kuda pacu. Kalau drap bogi dari dulu tidak ada perubahan gitu. Kalau kuda pacu banyak perubahannya, mulai dari berpacu tanpa pelana, sekarang sudah pakai pelana. Dan kuda dulu kuda lokal, sekarang sudah kuda hasil persilangan, sudah sampai KP9. Jadi ukurannya relatif berbeda dengan dulu. Dulu kuda pacu itu tingginya paling tinggi 148 cm. Kalau sekarang sudah 1,70 meter. Mengenai kuda drap bogi yang saya dengar cerita, kemudian saya lihat di internet, di Google, ada tropesium di Belanda
ada tentang perkembangan kuda di Sumatera Barat, di Minangkabau gitu. Jadi dulu gelanggang ini belum ada. Waktu Belanda datang ke Minangkabau, mereka mempergunakan kuda untuk transportasi di jalan. Ada mereka pakai bendi. Kalau di daerah terisolir memakai kuda beban untuk membawa barang yang mereka butuhkan dari masyarakat desa. Kemudian mereka dekat dengan penguasa-penguasa lokal pada saat itu seperti Demang, Lareh, kemudian mitra dagang mereka. Kemudian untuk kedekatan ini salah satunya mereka mengadakan lomba kuda di jalan. Belum ada di pacuan. Ada bendi biasa yang finishnya di kantor perwakilan Belanda, saya lupa namanya, atau di kantor Demang, kantor Lareh. Kemudian mereka membangun trek pacuan kuda. Seperti trek ini Bukit Amacang diresmikan pada tahun 1889. Waktu itu sudah ada derah bogi, ada pacu. Kita lihat di foto di Tropesium Wikipedia, kita bisa menandai kalau kusirnya baju putih itu Belanda, kalau memakai baju hitam itu kaum adat gitu, yang dekat dengan Belanda. Kemudian peralatan derah bogi ini mereka bawa dari Belanda. Ini bisa pernah saya buktikan, as atau sumbu itu ada tulisan Belanda gitu, bahasa Belanda. Ada cap nona, ada cap mata. Begitu juga bendi yang dibawa untuk penumpang itu dibawa dari negara Belanda. Sedangkan yang bagian luarnya seperti itu kan sudah bisa dibuat oleh pandai besi, seperti di Sungai Puar gitu kan. Ada apa namanya, kalau istilah orang kampung apa, itu sebenarnya pandai besi. Jadi disitulah kita lihat perkembangan derah bogi ini dari kusirnya kaum adat dan Belanda. Kemudian akhirnya seperti sekarang, mulai tahun 60 saya sudah SD, saya melihat kusir deraf ini orang kita, orang biasa yang biasa juga kusir bendi. Nah, itu yang pengendara derah bogi ini sampai sekarang masih berlangsung. Minimal 2 race pada setiap pacuan. Ada kuda baru dan ada kuda usang. Kuda usang ini kuda sudah pernah menang. Ini walaupun penggemarnya kurang, tapi ini tetap bertahan gitu. Dan kudanya memang tidak sebesar kuda pacu. Kuda yang pakai kuda yang lebih kecil, tapi langkahnya itu langkah draft. Yang dinilai dari draft itu kudanya lari paling depan, dan dari mulai start sampai finish kudanya lari dengan langkah draft. Langkah draft ini kan empat kakinya bergantian gitu. Kalau kuda pacu kan 2 depan 2 belakang. Memang ada galapnya, galap kiri, galap kanan. Itulah tentang derah bogi.
kuda darah bogi ini bisa pada hari tidak berpacu juga pasang dipakai untuk menarik bendi. Itulah jadi tentang penilaian ini ada juri yang mengerti dengan draft ini. Jadi kalau jurinya tidak mengerti juga salah tuh. Itu yang terlaksana pada setiap pacuan. Tapi ini tidak sama dengan kuda pacu. Kalau kuda pacu ada kejurnas, diperlombakan antar pordasi provinsi. Kalau ini enggak, hanya untuk lokal. Tapi cukup menarik bagi penggemar. Walaupun penggemarnya tidak sebanyak penggemar kuda pacu. Mungkin itu yang bisa ini saya dengar cerita-cerita dari orang tua saya, kemudian teman-temannya waktu setiap selesai pacu kuda dulu itu orang lebih suka menceritakan kuda seminggu habis pacuan dia cerita kuda pacu, termasuk kuda draft bogi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa cari juga dari sumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Ismail Galas Raja Mudo. Negeri asal Bukit Tinggi. Karena dia bertanya tentang kuda darab ko, awalnya dari sebelum baralun antah barantah di zaman Belanda dulu. Ko nang kuda darab ko lah do juga. Cuma nanobi ko ado kayo naman saya. Kalau bina mansai ba kuda darab ko lah. Sambiang bina tersalurkan, naman sensitif saja hindi ko. Kalau kuda pacu tu biaya kadang tu kesanggupan orang kayo. Itulah kalau kuda darab ko. Jadi sampai serakan kini ko masih digalakkan orang juga. Masih diparlukan dulu di nomor satuannya lah kuda darab ko. Kalau namanya bugi lamu bugi baru ko. Jadi dojo kalau pergi lamu tu lamu papacu. Lala dulu pacu atau manang sekali 2 kali sampai 10 kali manangnya. Itu namanya darab sang. Kalau darab baru ko baru masuk. Baru pertama masuk. Setelah itu sampai lo untuk berikut bulan-bulannya tahun ke tahunnya. Itu manang lo nomor 1 dijadikan usang baru namanya. Usang baru nanti di bawah usang baru itu ada sekali lagi baru lo beli ya. Malaki sampai manang lo. Kalau sempat malang lo sekali lagi baru jadi usang lamunya beli ya. Jadi berawal dari bawah itu tiga periode barunya dulu. So trip yang kedua usang baru, setelah itu darab usang. Udah darabnya tertentu. Latihannya ada 2 dan seminggu itu 2 hari, 2 kali. Ada Senin, ada Kamis. Jadi selain pada Kamis Senin tu nang kusia bendi kan bisa mencari bukti je bendi. Itu penerangan dari Ambo. Ibaratnya kan itu kalau dia bertanya sekitulah Ambo nan tahu. Kata selanjutnya mungkin barangkali bisa tanya orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Namu ambo do di Sinarung, Manambang di Bukit Tinggi. Pas ada acara pacuan kudo di Bukit Tinggi, ambo ikut berlomba pacu darat bogi. Alhamdulillah, kudo ambo lain juara 1 di pacuan derby, wisata derby. Darat bogi, kau punya kudo bindi di bawah Manambang. Jadi kolam nyalang pacu, 5 balai dari orang ke pacu. Sudah tu dia ada dilatih, tu baru dipacu ke bogi. Bogi lamu ko dari zaman Belanda sampai dari kini ko dia ado ya lah. Cuma nyo tak kini ko kudo pacu ado, kudo bogi ado lah, dia ikut jo. Bogi baru kakaknya sama. Tapi kalau darat pusang lamu ko jaraknya beda-beda. Kalau yang Manang bertambah poran jauh-jauhnya. Tiok Manang tambah 22 meter porannya. Itulah kalau pacu darat bogi.